Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pak Saiful Hakim dari kelas 11 IPA 3, nomor absen 8, siswa SMA Negeri 10 Bandung. Selanjutnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayatnya kita bisa melaksanakan praktikum virtual lab larutan penyangga. Kemudian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Udin Solihudin SPD MPD, dan Bapak Guru Pembimbing Akademik Kimia saya, yaitu Bapak Dea Rian Firmansyah MPD. Nah teman-teman, sebelum kita melaksanakan praktikum virtual lab lautan penyangga, alangkah baiknya kita mengetahui dulu dasar teori mengenai lautan penyangga, mulai dari pengertiannya, lalu kemudian rumus yang menentukan pH lautan penyangga, juga bagaimana penerapan lautan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Yuk ikuti pembahasannya mengenai lautan penyangga ini ya. Satu, apa itu lautan penyangga? Lautan penyangga adalah larutan yang pH-nya relatif tidak berubah pada penambahan sedikit asam, sedikit basa, ataupun pengenceran. Larutan penyangga juga terdiri dari asam lemah dan basa konjugasi, juga sebaliknya. Maksudnya sebaliknya, lautan penyangga juga bisa terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. 2. Bagaimana rumus menentukan pH larutan penyangga? Nah, ada cara menentukan penyangga asam dan ada juga cara menentukan penyangga basa. Untuk penyangga asam, H+ sama dengan konstanta asam kali mol asam per mol basa konjugasi. pH sama dengan min log H+. Selanjutnya untuk yang penyangga basa, OH- sama dengan konstanta basa dikali mol basa lemah per mol asam konjugasinya. POH min log OH-. Nah, ini belum selesai ya. Selanjutnya, setelah menemukan nilai pOH, kita bisa menentukan nilai pH-nya. pH sama dengan 14 min pOH. Nanti ketemu hasil pH-nya. 3. Bagaimana penerapan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, ada dalam bidang makanan, kaleng, untuk mencegah kerusakan produk yang teroksidasi. Lalu ada larutan penyangga dalam cara bertanam hidroponik, disesuaikan dengan pH tanaman agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Lalu yang ketiga, dalam bidang farmasi atau obat-obatan, yaitu pembuatan obat-obat yang sesuai dengan pH kondisi tubuh untuk mencegah reaksi yang bertentangan dengan fungsi organ tubuh. Contohnya obat tetes mata, cairan suntik, obat mah, obat aspirin, dan lain-lain. Saya jelasin dikit ya yang tentang obat mah nih. Obat mah itu kan terdiri dari MgOH2 dari obat mahnya yang bersifat basa lemah dan asam lambung yang terdiri dari HCl atau asam klorida yang merupakan asam kuat sehingga terjadi larutan penyangga. Lalu kemudian ada hemoglobin yang merupakan salah satu larutan penyangga yang terdapat dalam tubuh manusia. Penyangga hemoglobin sendiri merupakan zat warna atau pipet darah. Hemoglobin dapat menjaga pH darah tetap terkontrol. Sebagian besar oksigen yang masuk ke dalam tubuh diikat oleh hemoglobin dan kemudian diangkut ke seluruh jaringan tubuh. Nah, si hemoglobin itu, penyangga hemoglobin ini terdiri dari Hb dan HbO2. Nah, setelah kita mengetahui dasar teori mengenai larutan penyangga, kita bisa langsung melaksanakan praktikum lab virtual larutan penyangga. Yuk kita melaksanakan praktikum virtual lab larutan penyangga dengan penuh rasa semangat. Hai semuanya, bertemu lagi. Tadi kita sudah membahas mengenai pembukaan juga dasar teori lautan penyangga.
Sekarang kita akan membahas mengenai praktikumnya. Kita di sini akan menggunakan praktikum virtual. Jadi, praktikum virtual ini juga termasuk sebagai salah satu inovasi dan solusi di masa pandemi COVID-19 di bidang pendidikan, yaitu di pelajaran kimia ya. Dengan praktikum virtual ini juga, kita bisa memahami materi-materi di mata pelajaran di berbagai macam bidang mata pelajaran, termasuk di kimia ini. Yaitu di sini kita membahas mengenai larutan penyangga. Yuk kita mulai praktikum virtual lab larutan penyangganya. Di sini kita punya 3 larutan. Yang pertama ada 100 mili CH3COH1 molar dan CH3COH1 molar. Lalu kita punya 100 mili H2O. Kita juga punya 100 mili NaCl1 molar. Kita akan membagi menjadi 3 percobaan. Yang pertama kita mulai dari yang ujung kanan. Kita punya 100 mili CH3COH1 molar dan CH3COH1 molar. Yang kedua kita akan yang praktikumkan yang ada di ujung kiri. Kita punya 100 mili H2O, dan yang terakhir yang ketiga kita akan membahas atau mempraktikumkan yang 100 mili NaCl1 molar. Kita masuk ke percobaan yang pertama ya. Percobaan pertama ini 100 mili CH3COH1 molar dan CH3COH1 molar dengan pH awal 4,74. Ketika ditambahkan dengan 10 mili NaOH1 molar, pH-nya menjadi 4,83. Ketika ditambahkan dengan 20 mili NaOH1 molar, pH-nya menjadi 4,92. Ketika ditambahkan dengan 30 mili NaOH1 molar, pH-nya menjadi 5,01. Kita riset, pH-nya sudah menjadi 4,74 ke pH awal. Ketika ditambahkan dengan 10 mili HCl1 molar, pH-nya menjadi 4,65. Ketika ditambahkan dengan 20 mili HCl1 molar, pH-nya menjadi 4,56. Dan yang terakhir ketika ditambahkan dengan 30 mili HCl1 molar, pH-nya menjadi 4,47. Di yang pertama ini perubahan pH-nya tidak terlalu signifikan ya, atau tidak terlalu jauh dari pH awalnya. Dari set, kita mulai ke percobaan yang kedua ya. Di ujung kiri sini kita punya 100 mili H2O dengan pH awal 7. Ketika ditambahkan 10 mili NaOH1 molar, pH-nya menjadi 12,96. Ketika ditambahkan dengan 20 mili NaOH1 molar, pH-nya menjadi 13,22. Dan yang terakhir ketika ditambahkan dengan 10 mili NaOH1 molar, pH-nya menjadi 13,36. Kita riset pH sudah ke pH awal ya, 7 pH awalnya tadi. Ketika ditambahkan dengan 10 mili HCl1 molar, pH-nya menjadi 1,04. Ketika ditambahkan dengan 20 mili HCl1 molar, pH-nya menjadi 0,78. Dan yang terakhir ketika ditambahkan dengan 30 mili HCl1 molar, pH-nya menjadi 0,64. Tunggu ya, disimpulkannya bareng dengan yang ketiga. Percobaan ketiga terakhir. 100 mili NaCl1 molar memiliki pH 7. pH awal 7. Ketika ditambahkan dengan 10 mili NaOH1 molar, pH-nya menjadi 12,96. Lalu kemudian ketika ditambahkan dengan 20 mili NaOH1 molar, pH-nya menjadi 13,22. Lalu yang terakhir ketika ditambahkan dengan 30 mili NaOH1 molar, pH-nya menjadi 13,36. Kita riset ke pH awal 7, ketika ditambahkan dengan 10 mili HCl1 molar, pH-nya menjadi 1,04. Ketika ditambahkan dengan 20 mili HCl1 molar, pH-nya menjadi 0,78. Ketika ditambahkan 30 mili HCl1 molar, pH-nya menjadi 0,64. Kita riset. Sudah ya, kita selesai praktikumnya. Sebelumnya, tadi kan ada percobaan 2, juga percobaan yang ketiga nih, yang 100 mili H2O sama 100 mili NaCl1 molar. Keduanya ini mirip ya. Keduanya ini mengalami perubahan pH yang sangat jauh dari pH awalnya atau sangat signifikan bisa dibilang. Dimana pH awalnya 7, lalu kemudian ketika ditambahkan drastis ya menjadi ditambahkan NaOH nih 10 mili menjadi 12,96, lalu ketika ditambahkan dengan 10 mili HCl 1 molar, pH-nya menjadi 1,04 ya, sangat jauh dari pH awalnya. Jadi jelas berbeda ya antara yang percobaan yang pertama dengan percobaan yang kedua juga percobaan yang ketiga.
sekarang kita masuk ke tabel pengamatannya nih. Di sini kita punya tabel pengamatan hasil ya, tabel hasil pengamatan. CH3 CaO1 molar dan CH3 CaO1 molar ya. Tadi ya, ini ada pH awalnya, ada ketika ditambahkan 10 mili larutan NaOH 1 molar, ketika ditambahkan 20 mili larutan NaOH 1 molar, ketika ditambahkan dengan 30 mili larutan NaOH 1 molar, ketika ditambahkan dengan 1 mili larutan HCl 1 molar, ketika ditambahkan dengan 20 mili larutan HCl 1 molar, ketika ditambahkan juga dengan 30 mili larutan HCl 1 molar. Selanjutnya kita punya H2O dengan NaCl. Ini sama ya sebenarnya. pH awalnya dia keduanya memiliki pH awal 7. Ketika ditambahkan dengan 10 mili HCl 1 molar, maaf NaOH dulu ya, NaOH dulu ya. Ketika ditambahkan dengan 10 mili NaOH 1 molar, pH-nya menjadi 12,96 ya di sini. Ada yang lainnya juga. Ketika ditambahkan dengan 20 mili NaOH 1 molar, pH-nya menjadi ini ya, 13,22. Ketika ditambahkan dengan 30 mili NaOH 1 molar, pH-nya menjadi 13,36. Lalu ditambahkan dengan HCl sekarang 10 mili HCl 1 molar menjadi 1,04. Ketika ditambahkan dengan 20 mili HCl 1 molar, pH-nya menjadi 0,78. Lalu terakhir ketika ditambahkan dengan 30 mili HCl 1 molar, pH-nya menjadi 0,64. NaCl juga sama ya isinya ketika ditambahkan si NaOH ataupun ketika ditambahkan HCl, hasilnya pH hasilnya ketika berubahnya sama ya dengan yang sebelumnya si H2O. Nah, sekarang kita masuk ke bagian air nih, ke bagian kesimpulan. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum virtual lab larutan penyangga ini? Jadi, dari percobaan virtual lab kali ini kita dapat menyimpulkan ya, bahwa larutan CH3 CaO1 molar dan CH3 CaO1 molar, tadi ya yang percobaan pertama itu, termasuk sebagai larutan penyangga, karena mengalami perubahan pH yang tidak terlalu signifikan. Maksudnya tidak terlalu signifikan ini yaitu perubahan pH-nya tidak terlalu jauh dari pH awalnya. Lalu kita bandingkan dengan kedua larutan lainnya yaitu H2O dan NaCl. Keduanya tidak termasuk sebagai larutan penyangga karena mengalami perubahan pH yang sangat signifikan, di mana artinya mengalami perubahan pH yang sangat jauh dari pH awalnya. Dari sini juga kita tahu bahwa yang dimaksud dengan larutan penyangga adalah larutan yang ketika ditambah oleh sedikit asam ataupun sedikit basa, maka nilai pH-nya akan mengalami perubahan yang tidak signifikan atau hanya mengalami perubahan yang sedikit. Nah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf ya ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dadah.